Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di podcast Al-Ajib, berkarya dan menginspirasi. Mudah-mudahan tayangan pada hari ini menampilkan relawan ACT lah. Tentunya ACT seluruh Indonesia harus nonton podcast Al-Ajib. Karena dipromosikan. Subscribe juga ya lah, jangan nonton aja. Iya bujur, subscribe juga dong. Sebelumnya lo ucapkan terima kasih kepada Bang Jasri yang sudah tribut apa ini nih, apa nih kameramen apa? Iya itulah pokoknya anu Banjar ya kalau. Laung. Nah, sebelumnya kita promosi dulu. Yang hendak kawan-kawan bersedekah di Yayasan Al-Ajib untuk pusat pembinaan anak jalanan kali ini lebih mudah karena bisa di-scan gitu nah. Rekeningnya bukanya ke Yayasan Al-Ajib. Kayak itu kisahnya ya Canggih kalau. juga ya lo. Canggih hari ini kita. Mudah. Mudah. Ini ngarannya aksi cepat tanggap. Nah, ini tanggapnya cepat ya gitu nah. Langsung scan, langsung donasi pian untuk pusat pembinaan anak jalanan. Nah, di dalamnya kayaknya ada pesantren gitu lah. Amin. Nah, gitu. Kita sebelumnya nih sebelum membahas tema kita kenalan dulu. Ini jam waktu menunjukkan jam 5. Dari sebelah kiri dulu lah. Nah, ini Bang siapa nih? Rizky lah. Iya. Nama bekennya Rizky Husura nih bang. Rizky Husura nama bekennya. Rizky Husura lah. Iya. Oh iya. Di ACT sebagai apa Bian? Alhamdulillah sekarang diamanahkan di staf program Aksi Cepat Tanggap Kalimantan Selatan. Program lah. Iya betul. Berarti itu kayak Iron Man gitu, kan memprogram gitu kayak Pak. Mun Iron Man terabangan kan orangnya. Harus lagi. Insyaallah kita coba berkreasi, kita coba lahirkan ide-ide, kita analisis keperluan dan kebutuhan masyarakat seperti itu. Yang nantinya kita lahirkan dengan program-program yang bisa memecahkan masalah atau setidaknya meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di luar sana. Seperti itu sederhananya. Analisis kayak itu kayak Pak. Iya, bujur. Sejenis analisis lah. Iya. Kalau kita kan paranormal ya lo. Menormalkan yang ada normal. Iya. Kalau dari tengah nih, ladies ya kalau. Satu-satunya ya lo. Kadang awal kita nyebutnya kadang. Inilah ulun lah sekira kada ada settingan. Nah, ulun dikirimnya kontak pian. Inggih. Lah ngarannya tuh kodok. Nah, Nama panggilan jadi ulun tuh, langsung ay. telepon. Nama panggilan Kodok. Nama panggilan. Nah jadi Olah ngaran seorang bisa benar deh. jadi makanya kenalan di podcast ini gitu. Iya. Nah ngaran pian siapa kodok Iya. tuh berarti kontak aja lah. Kontak aja. Tapi nama panggilan di luar juga bang. Iya. Inggih. Perkenalkan ngaran ulun Husnul. Dan biasanya dipanggil kodok. Nih salah satunya yang memanggil kodok. Iya, Bilangnya iya. sudah akrab benar. Iya, Tiada iya. memanggil kodok kan bapak juga. Jangan. Kalau ay. Husnul berarti lah. Inggih. Dipanggil Husnul. Iya. Oh kayak itulah kodok tadi lah. Iya kayak itu. Tapi ini kodoknya berjalan karena beluncat. Lain lagi. Beluncat kan datang kapan? Lain lagi lah kodoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh minum dulu sih Dina. Alhamdulillah. Inggih. Di ACT pian apa? Ulun di MRI-nya MRI itu apa panjangan? Masyarakat Relawan Indonesia. Oh Masyarakat Relawan Indonesia lah. Kira Masyarakat Republik Indonesia. Oh lain lagi. Lain lagi lah. Inggih. Masyarakat Relawan Indonesia. Relawan Indonesia lah. Sebagai ketua kayak apa di situ? Kada ulun anggota aja tapi di bagian program juga. Oh di bagian program juga Tinggi. lah. Nah kayak hari ini kita membahas tentang relawan lah. Jadi bagi kawan-kawan yang hendak tahu relawan tuh apa gitu, nah bisa disimak. Ya, langsung kita menampilkan narasumber aksi cepat tanggap itu dari MRI berarti lah nih beratan. Ada ini ASAT sih din ulun MRI-nya. Oh belain gitu kah? Tapi sama aja. Oh sama. Oke. Sama aja tuh lah. Sama aja pada manusia kan. Sama aja. Jujur. Nah kita membahas relawan gitu nah. Sebenarnya apa makna relawan dari Rizky dulu lah Hanyar Husnul gitu nah.
makna relawan tuh apa bagi pian kayak tuh nah? Sederhananya relawan itu adalah memberikan apa yang kita bisa. Memberikan apa yang kita bisa. Iya, mendedikasikan apa yang kita bisa dan kita mampu seperti itu. Sesederhana itu sebenarnya. Dan berbicara relawan itu abstrak ya, karena abstrak lah. Siapa saja bisa mengklaim dirinya relawan dengan caranya sendiri dan dengan gayanya masing-masing. Hanya saja itu kembali kepada apa yang bisa kita kerjakan seperti itu. Sederhana itu karena relawan itu panggilan hati dan jiwa. Tidak digaji, juga tidak bisa dipromosikan dalam artian untuk terkenal, tidak bisa seperti itu. Hanya saja relawan itu dia yang datang karena dia merasa dia bisa melakukan ini dan sekarang perlu itu. Ya bisa membantu dengan kemampuannya lah. Iya, benar. Oh, kayak itu. Kalau dari Husnul? Kalau dari Ulun sederhana aja, mungkin seperti pahlawan tanpa jasa ya, seperti guru. Mungkin kayak gini. Pahlawan tanpa jasa karena kita sebagai relawan itu tidak mengharapkan seperti imbalan. Ya kan? Kita melakukan itu dengan hati tadi yang dikatakan Kak Rizky, dengan ikhlas dan juga tidak dituntut. Tidak dituntut kamu harus menjadi relawan ini, tidak, itu panggilan hati, kemauan kita sendiri, bukan paksaan juga. Mungkin seperti itu. Itulah. Jadi bukan paksaan lah, jadi relawan tuh lah. Iya. Kenapa relawan dipaksa kayak misalnya? Nah, ini kan kayak ini lah, bubuan pian kayak tuh nah. Kan masih anom nih. Umur kira-kira 20-an lah. 20 sampai 25-an lagi lah. Ya kira-kira suah 15 tahun lah kayak gitu. Suah 15 tahun ya Allah. Suah kayak itu hingga. Ya bujar juga. Ini hari ini kita jadi mutan gitu nah. Jadi tahu. Nah, di masa anum ini pian menjadi relawan, apakah ada tuntutan dari keluarga? Biasanya kan kayak ini lah. Orang yang anum ini lagi meniti jenjang karir kayak gitu nah. Di mana disuruh menamatkan kuliah, habis itu apa mengejar gawian apa segala macam. Nah, kenapa lebih memilih jadi relawan gitu nah? Sebenarnya kan relawan itu bukan profesi. Oh, relawan bukan profesi lah. Kenapa? Karena siapapun dia, apapun pekerjaannya, dia bisa menjadi relawan. Andai kata relawan itu sebuah profesi, berarti ruang hidupnya atau dia berpikir ketika dia menjadi relawan ada yang akan dia dapatkan. Iya. Sedangkan sebenarnya relawan tidak seperti itu. Ketika menjadi relawan kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Iya. Ketika jadi relawan kita tidak akan bisa mendapatkan dan jangan berharap mendapatkan apa-apa. Iya. Jadi tetap bergerak dari rules kita, misalnya bekerja ya bekerja saja ketika kita punya waktu untuk punya waktu dan bisa lakukan. Sederhana saja, misalnya kita membroadcast pesan-pesan tentang bersedekah, misalnya berinfak, kemudian tentang lajib, misalnya ada pembangunan ini kita informasikan gitu kepada orang lain, itu kita sudah menjadi relawan. Oh, gitulah. Kan sesederhana itu sebenarnya. Bayangkan saja ketika semua orang menyebarkan informasi-informasi kebaikan, yang terjadi adalah kebaikan. Iya. Nah, jadi disinilah posisinya relawan. Jadi ketika kita profesinya misalnya menjadi seorang guru, menjadi relawan tetap bisa. Iya. Dan ketika kita menjadi mahasiswa, ya mahasiswa adalah apa yang hari ini kita lakukan, tapi kita juga bisa tetap menjadi relawan. Iya. Nah, jadi ketika berpikir menjadi relawan sebuah profesi atau kita menjadi relawan untuk mendapatkan sesuatu, kita akan mendapatkan kekecewaan. Itulah. Karena kita sudah berpikir, aku menjadi relawan ini kan dapat ini. Tidak. Ketika berpikir itu, siap-siap kita akan mendapatkan kekecewaan karena tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Nah, seperti itu. Oh, jadi kadeda lah. Ini bukan malah menjadi penghalang lah di gawian. Iya, benar. Oh, kayak itu dari Rizky. Ini kita dapat pemikiran baru lah. Ibu jujur kayak itu tuh. Mantap pada. Tepuk tangan lo kita. Tepuk tangan ada lagi kita yang ada. Super sekali hari ini lah. Kembali lagi di acara keingatan lah. Iya, apakah acara ya kalau intinya acara podcast ya kalau Al-Ajib berkarya dan menginspirasi. Mudah-mudahan dapat inspirasi hari ini. Amin. Nah, kalau dari
dari Husnul kayak apa kayak itu nah? Kan kayak ini pian lah, apalagi pian bebinian ya lah, nak kawin ya lah. Sudah kawin belum? Belum, nang laki anak kawin juga. Iya. Nah, apakah ada menghalangi kayak itu nah? Atau jangan-jangan kawinnya di seputaran relawan? bonus Bonus. Ya apa tadi? Tahu lah. Ini nah pakai ini nah, hari ini lah kita nah. Ya, makasih Bang Jasri. Kalau dari ulun lah ke relawan ini kada ada halangan atau apa ya, kalau kada ada mempengaruhi misalkan kayak kuliah, ini ulun masih kuliah. Kuliah di Unlam. Unlam lah. Tinggi, jurusan PGSD. Oh, SD. Kuliah atau kayak keluarga dan juga kayak gawian. Itu kada ada, soalnya kan relawan ini yaitu tadi kayak panggilan hati di mana kita bisa melakukan, maka lakukan di situ. Bukan paksaan, misalkan oh kayak gini kada. Jadi bilanya kita kawa lakukan kayak itu aja. Iya. Tinggi. Bila kada kawa? Ya bila kada kawa ya mungkin di situ belum bisa. Kita kan misalkan hari ini ada kegiatan ini dan kita lagi ada tabarung, ada gawian. Ya mungkin kita bilang aja kita lagi nggak bisa melakukan ini, nggak bisa berhadir dan mohon maaf, ya mungkin seperti itu. Karena kan kita tidak bisa juga karena kita tidak bisa juga mengalahkan salah satunya, ibaratnya kan kita imbangkan aja gitu. Mungkin saya seperti itu sih menanggapinya. Berarti imbangkan gitu lah. Tidak menyalahkan salah satunya misalkan. Kalau lebih memilih nih lah, mana jadi relawan kah atau kuliah gitu nah? Mungkin ini bukan pilihan ya. Oh, bukan pilihan lah. Bukan pilihan. Kalau kita bisa keduanya, kenapa harus memilih? Oh, bujur lah. Berarti pilih keduanya kayak itu. Ya udah, Ya kalau orang pilih kan keduanya. Orang memilih kalau suruh memilih jadi pilih keduanya. Iya, bujur juga. Kan kayak itu lah. Berarti kan ada halangan nih lah untuk di relawan tadi, karena jaris kita dibujur tadi. Ini bukan bukan profesi gitu lah. Iya. Oke. Mantap dah. Apalagi yang dibahas? Banyak kayak lagi ya kalau. Nah, kalau kenapa lebih memilih di ACT, Blang? Aksi cepat tanggap. Sebenarnya banyak lembaga dan banyak yayasan tujuannya sama. Hanya saja hari ini Allah memberikan kesempatan, Allah memberikan jalan, Allah membukakan hati untuk kita berada di lembaga ini, untuk membersamai lembaga ini. Karena banyak lembaga dan tujuannya itu sama, memberikan sesuatu yang terbaik dan melakukan yang terbaik. Hanya saja hari ini Allah berikan kesempatan untuk kita, kemudian Allah titipkan itu, ini adalah menjadi tanggung jawab kita untuk memaksimalkan, untuk memberikan yang terbaik dan melakukan yang terbaik. Seperti itu. Oke, itulah. Kalau dari Husnul? Ya, saya tidak jauh beda dari Kariski. Sama aja berarti lah. Iya, sama aja. Soalnya kan kita rezekinya di mana, kita kan nggak tahu tuh. Iya. Jodohnya di mana lah. Iya, jodohnya di mana. Bayar rezeki nama melelek nah. Ini memberi kontak ngarannya kodok kayak Pak. Lagi ada awal ya. Sekalinya binian lah. Sekalinya binian ya langsung teleponnya tadi kawaka. Ya Allah sekalinya menjawab binian Sip lah. Rizky bisa benar kayak tenah. Sesuai pesanan lah kita. Sesuai pesanan lah. Sesuai aplikasi. Jadi kan kenapa lah kita lakian bebinian kayak tenah. Jadi kawan-kawan kayaknya yang hendak jadi relawan lakian kan tahu ya kalau ada sosok Rizky kayak tuh kawa aja yang kayak ini bukan profesi ini segala macam, tahu sudah. Bebinian kan artinya kayaknya kan ada apa namanya tuh yang pendiskriminasian kepada bebinian tuh enggak tuh, ternyata kan kawa aja berkiprah gitu kan, kawa berkarya dan menginspirasi. Kesetaraan gender ya. Iya, kada harus laki-laki aja itu. Kada harus laki-laki ya kalau. Iya. Kau ulun lah. Nah, menyambung tadi kesetaraan gender tadi lah. Apa kata kawan-kawan pian gitu nah? Pian jadi relawan gitu. Banyak sih ya. Yang pertama kan ini masih kuliah. Otomatis kan kita masih mengikuti kayak tugas kuliah, kayak perkuliahan. Mungkin teman-teman kayak gini bilangnya, kenapa nggak berhenti aja jadi relawan? Kita kan masih kuliah kayak gitu loh, masih banyak tugas dan ini itu. Dan juga ada juga bilang binian juga kenapa harus umpat-umpat gitu, nggak uyuh kayak itu. Yang mereka lihat kayak uyuh, kayak ini itu.
Tapi ulun menanggapinya ya biasa aja karena ulun memang menyukai ini. Karena menyukai lah. Karena kan sesuatu yang kita suka itu kita akan menjalaninya dengan happy gitu. Wis, kawan nih campuran bahasanya Banjar, Indonesia, Inggris. Bagus, kan. bahasa Inggris ya. Happy kan sudah ada satu Ya, happy sudah. kosakata. Nah. Jadi kita campuran. Jadi penonton tahu happy itu bahagia artinya. Iya. Jadi itu terus juga mungkin kayak ini kita melihat orang yang memang membutuhkan kita. Jadi kita terjun ke lapangan misalkan. Oh, si Dini memang perlu bantuan. Bukan berarti kita yang bisa di antara mereka, tidak, tapi kita mungkin untuk mengimbangi aja. Terus juga kita melihat di sana selama jadi relawan itu saya mendapatkan banyak pelajaran. Banyak pelajaran ilmu yang saya rasakan. Contohnya seperti bersyukur. Itu yang sangat-sangat saya dapatkan selama ini. Makanya saya betah aja kayak gitu jadi relawan. Itu cerita syukur tadi kenapa kayak tenang? Kayak apa kisahnya tuh? Mohon maaf sebelumnya misalkan kita menemui ada orang kayak ekonominya masih turun. Nah, kayak begitu kan. Mereka terus berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, sebelumnya saya kan seorang anak nih kan. Biasanya kan minta uang seperti itu loh. Oh, kita tuh kebanyakan tidak tahu bagaimana sih orang tua kita itu mencari uang susahnya. Nah, kayak gitu. Jadi sekarang sudah mulai belajar, oh secapek inikah mencari uang, sesulit inikah. Kita taunya minta tanpa memikirkan bagaimana orang tua kita itu rasanya mencari uang itu seperti apa susahnya. Oh, jadi mungkin karena melihat gitu. fakta di lapangan lah. Gitu. Oh, ternyata ada yang kurang beruntung. Ya itu. Lalu di saat itu pahlawan tanpa jasa masuk ya kalau. Nah, ini bujur pahlawan. Iya kalau pandir lawan kameramen ulun nah. Kan orang bingung jajal siapa? Iya, nah, kan dipadakan ya. Ada pertanyaan enggak kameramen? Kan di dulu. Berarti kan ada. Kan ada berarti lah. Ada dulu. Belum, Pak. Pas habis ya, pas udah mati kameranya. Kalau Rizky apa kayak tenah? Apa nih? Apa tadi? Apa pertanyaan tadi lah? Oh, apa kata kawan-kawan? Ini masih kuliah kayak? Masih Di mana? Masih pejuang skripsi sama di Unlam. Di Unlam lah jurusan Sosiologi antropologi. Oh, sosiologi antropologi lah. Nah, itu sebenarnya jadi ilmu itu masih menjadi pengetahuan ketika belum diimplementasikan. Jadi terkadang kita banyak membaca, banyak belajar, itu tidak salah, itu benar dan itu tepat. Hanya saja jangan sampai kita berhenti ketika kita tahu. Ada satu step lagi yang akan bisa upgrade diri kita dan akan kita bisa merasakan bahwa oh ternyata apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat seperti ini. Ketika kita bisa melakukan apa pengetahuan apa yang kita miliki, itu akan menjadi ilmu, dan inilah yang disebut dengan amal. Oh, amal lah. Iya, jadi step ini yang harapannya kita apalagi yang masih di usia produktif seperti kita, jangan sampai kita habiskan atau kita sia-siakan seperti itu. Tidak salah dengan bermain game, tidak ada yang salah ketika kita mengurung diri di kamar, tidak ada yang salah ketika memilih rebahan, tidak ada yang salah. Hanya saja satu hal yang kita ingat, kita tidak bisa kembali kepada keadaan hari ini. Kita tidak akan pernah bisa kembali. Jadi apa yang hari ini bisa kita lakukan, lakukanlah. Karena bisa saja hari ini kita bisa seperti ini, besok kita tidak ada yang bisa menjamin kita masih bisakah besok berada di posisi ini atau di keadaan hari ini. Jadi ketika hari ini kita dititipi Allah kesehatan, dititipi Allah nafas, dititipi Allah rezeki, ini adalah pertanggungjawaban kita terhadap atas semua itu. Maksimalkan seperti itu, maksimalkan. Jangan sampai di 24 jam itu ada beberapa jam yang akhirnya kita sia-siakan. Itu sangat kita sayangkan. Jangan-jangan 1-2 jam itu adalah momen yang suatu saat nanti sangat kita perlukan. Karena hidup kita hari ini tidak terlepas dari apa yang kita lakukan kemarin. Bisa saja hari ini kita berada di posisi ini karena kemarin kita melakukan ini.
Misal bisa saja hari ini kita ketemu penerima manfaat, kita mengasih sesuatu kepada menyalurkan amanah dermawan. Suatu saat kita berada di posisi misalnya habisan minyak di pinggir jalan sederhananya. Iya. Ada orang yang lewat kemudian menolong kita. Jangan-jangan itu adalah bukti Allah kalau ketika kita melakukan sesuatu Allah akan gantikan itu. Meskipun bukan dengan orang yang sama. Jadi itulah keajaiban Allah. Secara logika mungkin kita tidak bisa memikirkan, tapi kita bisa merasakan itu. Ini terkadang keajaiban-keajaiban yang bisa kita temui. Hari ini kita menolong orang lain, bukan berarti kita mengharap kita bisa ditolong orang lain, tidak. Tapi Allah sudah jamin itu. Ketika hambanya mengurus urusan hamba yang lain, maka Allah yang akan urus urusan kita. Jadi buat apa kita pusing-pusing untuk memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan diri kita seperti itu. Hari ini kita pusing memikirkan besok saya seperti apa, nanti saya seperti apa. Sebenarnya ketika kita melakukan hari ini kita melakukan, maka itu Allah sedang jamin kita. Jadi ya sudah gitu, sesederhana dan sesimpel itu sebenarnya, tapi tidak mudah untuk sampai di proses pemikiran dan percaya itu memang. Berarti memang harus ada action tadi, ilmu tadilah. Iya. Itu benar. Yang dinamakan amal. Iya. Iya, kalau sepertinya seperti itu. Bagus tuh, memang luar biasa lah. Iya. Nah, kalau dari segi di lapangan kayak tuh nah, sampai kemana kayak tuh nah dari Rizky, apa ya selain daripada apa mungkin ada cerita yang apa yang menurut Rizky itu berkesan gitu nah selama menjadi relawan, selama di lapangan gitu nah. Cerita menarik itu banyak Kak, dan yang paling penting itu adalah ketika kita bertemu penerima manfaat tadi. Suatu hari ini waktu awal-awal Covid, kita pernah menerima telepon tentang orang yang perlu bantuan, perlu beras, perlu susu karena anaknya masih kecil dan lain-lain. Kemudian dikirimlah alamat di salah satu titik di Kota Banjarmasin. Kita datangi alamat tersebut dan kita menemukan rumah yang besar. Intinya secara kalau kita lihat secara mata itu mampu, tapi ternyata ada keluarga yang di dalam rumah itu yang memerlukan satu bungkus beras itu. Jadi ini akhirnya membikin kita berpikir, jangan-jangan orang yang hari ini kita lihat mampu, orang yang hari ini kita lihat bahagia, banyak problem yang sedang dia perjuangkan, banyak kasus yang sedang dia pecahkan. Nah, dan kita terkadang berpikir untuk ingin seperti itu. Kenapa kalau kita tidak, alhamdulillah aku bisa seperti ini, jangan-jangan masih ada orang yang ingin di posisi kita hari ini. Nah, itu satu. Dan juga kita pernah menemui penerima manfaat yang kita datangi secara ekonomi, secara rumah sangat kalau disebut layak atau tidak layak. Tapi apa? Tapi beliau tidak pernah mengeluh di dalam pembicaraan kita. Beliau tidak pernah menyalahkan siapa-siapa dalam pembicaraan itu. Dengan tabah dan dengan yakin beliau bilang, ketika ditanya, Bu, bagian pian untuk makan besok seperti apa? Sederhananya, aku masih punya Allah. Dan kita otomatis kaget, orang dengan ekonomi seperti itu, karena yang sering kita temui adalah mengeluh dan meminta. Kalau beliau tidak. Dan rasa optimis itu terkadang yang harus kita cemburui. Kita yang dalam kondisi sehat seperti ini, kemudian kita yang masih bisa untuk makan, bahkan besok masih bisa makan seperti itu, kalau dilihat dari stok ekonomi, terkadang masih bisa mengeluh. Bayangkan mereka dengan hidup seperti itu, bahkan ketika hujan dia harus pergi ke satu titik karena rumahnya bocor, Kak. Jadi harus pergi ke pojok yang dimana itu tidak kena air, dan masih ada anak-anak yang kecil, dan dia didahului oleh suaminya. Tapi kok bisa setabah itu?